pemanis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan ayat renungan hari ini yang dibacakan oleh saudara kita. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Seseorang yang sedang dalam menghadapi kesulitan berseru kepada Tuhan, namun tidak menemukan bukti bahwa Allah memberikan tanggapan atau jawaban atas seruannya. Pengalaman seperti itu boleh terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh setia kepada Allah. Kalau kita melihat penggambaran Mazmur ini bahwa ia sedang mengalami penderitaan berat. Ia merasa tidak mampu menghadapi sendiri, maka ia berseru, nyaring memohon pertolongan Tuhan. Seperti awal Mazmur ini ayat 2 yang mengatakan, aku berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Mazmur ini menjadi istimewa karena pemazmur tidak larut atau terbawa arus penderitaannya, melainkan tetap mencari Tuhan dan mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Allah. Memang dalam pergumulan itu, sesaat pemazmur merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Ia merasa Tuhan sudah berpaling darinya, tidak lagi seperti masa lampau. Bila hal itu terjadi, maka sebagai orang percaya untuk tidak pernah berhenti berseru kepada Allah. Sebagaimana pemazmur tetap berseru kepada Allah siang dan malam sambil mengingat perbuatan-perbuatan Allah pada masa lalu. Pemazmur menolak percaya bahwa Tuhan sungguh sudah berubah. Ia kembali pada keyakinan sesungguhnya bahwa sambil mengingat-ingat perbuatannya yang ajaib, sambil berseru, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Ya, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu dari sejak purbakala. Sesungguhnya perbuatan Tuhan itu ajaib menuntun umatnya. Di padang belantara, mereka dipimpin oleh Musa, Aaron. Pertolongan Tuhan yang ajaib mengalahkan musuh-musuh mereka. Melewati gurun pasir dengan segala macam rintangan yang terjadi paling tidak kurun waktu 40 tahun. Mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Dalam masa itu mereka merasakan beban yang berat, perlawanan yang tidak kalah pentingnya. Nah, oleh karena itu kita harus yakin bahwa Dia Allah yang lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Sekalipun kita tidak dapat melihat kehadiran Allah secara kasat mata, sesungguhnya Ia sedang berada di sisi kita. Allah itu sungguh menuntun kita melintasi segala rintangan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat-saat tersulit sekalipun hidup kita, Allah selalu ada dan senantiasa menolong kita. Kita harus melatih kepekaan iman dan pengenalan akan perbuatan yang
tidak kita sadari, bahkan tidak jarang terjadi. Sebelum kita menyadari kesulitan itu datang menerpa kita, Dia sudah lebih dahulu berada di sisi kita, menyediakan pertolongan bagi kita. Sehingga kita akan merasa terkagum-kagum memuliakan Tuhan kalau kita mau mendengarkan dan melihat jalan Tuhan di setiap waktu. Hanya dengan mendengarkan firman-Nya sendirilah kita dimampukan untuk mengenal perjalanan perbuatannya, tuntunannya, dan kasih-Nya. Kita akan bernapas lega memuliakan Tuhan karena Tuhan ada beserta dengan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami, menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami dapat mengenal bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah yang selalu lupa atau mungkin meninggalkan Engkau, tapi kasih-Mu selalu menuntun kami sehingga kami mau menghadapi-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun atas segala dosa. Kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai kami dalam pekerjaan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.